Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Yuliantika Fernanda dari kelas 10 R1 absen 16. Di sini saya akan membuat video mengenai Candi Sukoh yang berada di Kecamatan Ngargoyoso. Terima kasih. Penjelasan singkat tentang 6 fragmen di relief Candi Sukoh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, relief Garudeya. Berada di depan bangunan utama Candi Sukoh, relief Garudeya memuat prasasti bahasa Kawi yang disertai sangkalan berbunyi Padamel Rikang Buku Tirta Sunya dengan maksud 1361 Saka atau 1439. Fragmen relief Garudeya bersumber dari bagian pertama kitab Mahabharata atau Adiparwa. Fragmen ini menceritakan kisah Sang Winata dan Dewi Kadru, istri Bhagawan Kasyapa, serta perjalanan Garuda mencari Tirta Amerta. Relief ini mencakup pula arca Garuda dengan kepak sayap seolah terbang, sementara kedua kakinya mencengkram seekor gajah dan kura-kura. Yang kedua, relief Sudamala. Relief Sudamala bertempat di bagian selatan halaman teras ketiga Candi Sukoh. Cerita dalam relief ini dibuat berdasarkan Kidung Sudamala. Relief tersebut menceritakan kisah kesatria Pandawa, yakni Sadewa melenyapkan kutukan dalam diri Dewi Uma, istri dari Batara Guru. Alkisah Dewi Uma dikutuk jadi raksasa bernama Batari Durga dan terbuang ke hutan Setra Gandamayit. Kutukan itu berasal dari suaminya sendiri, Batara Guru, yang murka karena sang istri menolak melayaninya. Batara Guru mengutuk Dewi Uma menjadi Batara Durga yang berkuasa di hutan Gandamayit selama 12 tahun. Sosok yang bisa melenyapkan kutukan ini adalah anak bungsu Pandu Dewanata, Sadewa. Namun, bukan perkara mudah untuk meminta Sadewa mengubah kembali Dewi Uma menjadi bidadari cantik jelita. Yang ketiga, relief Bima Bungkus. Relief Bima Bungkus di Candi Sukoh mengisahkan fase kelahiran Bima. Salah satu kesatria Pandawa itu lahir dari rahim Dewi Kunti dalam kondisi terbungkus ari luar biasa kuat, liat dan tak bisa disobek. Kondisi Bima itu membuat resah sang ayah, Pandu, dan segenap keluarganya. Apabila semua alat dan senjata tidak dapat digunakan untuk menyobek kulit ari pembungkus bayi Bima. Mendengar kabar itu, Batara Guru lantas mengutus Dewi Uma, Betara Narada, Betara Bayu, dan Gajah Sena untuk membantu menyobek kulit ari Bima. Yang keempat, Nawaruci atau Bima Suci. Relief Nawaruci di Candi Sukoh memuat cerita yang bersumber dari kitab Sang Hyang Tatwajnana atau kitab Nawaruci. Karya Empu Siwamurti itu ditulis antara tahun 1500 hingga 1619 Masehi. Fragmen di relief Nawaruci di Candi Sukoh mengisahkan upaya Bima pada saat menjalankan saran Durna untuk mencari Tirta Pawitra Sari atau air suci. Bima mencari air suci tersebut agar bisa menyatu kembali kepada asalnya atau moksa. Kisah ini secara garis besar menggambarkan perjalanan spiritual Bima untuk mencapai kesucian dan menyatu dengan Sang Pencipta. Nomor 5. Relief Samudera Mantana. Relief Samudera di Candi Sukoh mencakup arca kura-kura yang memuat cerita terkait pengadukan samudera susu untuk mencari air abadi atau Tirta Amerta. Yang terakhir, relief Pandai Besi. Relief ini menunjukkan adegan pandai besi tetapi belum bisa dipahami arti maupun kategori ceritanya. Fungsi bangunan Candi Sukoh terlihat dari beberapa relief, susunan bangunan, serta arca dan prasasti yang masih berdiri kokoh hingga kini. Para ahli memperkirakan Candi Sukoh dibangun dengan tujuan menangkal atau melepas pengaruh kekuatan buruk. Dugaan ini didasari oleh keberadaan relief yang mengisahkan cerita Sudamala dan Garudeya.
Selain itu, Candi Suko juga dipercaya menjadi medium untuk menangkal roh jahat yang memiliki pengaruh buruk bagi kehidupan seorang. Candi Suko juga dipercaya berhubungan erat dengan penghormatan pada arwah leluhur yang diperkuat dengan susunan bangunan candi tersebut. Sebabnya, Candi Suko tersusun dari beberapa teras menyerupai punden Barundak pada zaman prasejarah yang berfungsi sebagai tempat pemujaan arwah maupun leluhur. Jalanan Korea. Piramida suku Maya, juga kemiripan arca-arcanya dengan artefak peradaban tertua di dunia, jujur mengundang banyak keraguan. Apa benar candi ini dibangun pada masa Majapahit? Atau jangan-jangan ia berasal dari masa yang jauh lebih tua? Yuk, kenakan topi detektif Anda, dan kita akan sama-sama menguak misteri itu langsung di TKP. Ayo. Candi Suko bertengger di lereng barat Gunung Lawu di ketinggian 1198 mdpl. Gak heran ya bila udaranya sejuk dan pemandangannya indah. Karena berada di lereng, tiap-tiap teras candi punya elevasi yang berbeda. Itu ada piramid kecil. Coba kita ke sana. Ternyata cuma gapura. Di sisi kiri pintu berderet tulisan Gapura Buto Mangan Wong, dipertegas dengan relief raksasa menelan manusia. Sengkalan tahun ini berarti 1359 Saka atau 1437 Masehi. Diduga kuat tahun selesainya gapura ini dibangun. Nah, gapura berinskripsi kayak gini nih, sebetulnya khas Majapahit. Dan ada juga di Candi Cendong, Mojokerto. Lihat, di sebelah kanan ada gambar raksasa menggigit ekor, juga bermakna 1437 Masehi. Mari kita lanjut ke teras pertama, karena ada mitos yang menarik di sana. Uji keperawanan ala Jawa kuno. Di lantai gapura Candi Suko terdapat relief Palus dan pasangannya. Menurut tradisi masyarakat, ini tempat uji keperawanan. Ada juga yang bilang ini mirip Holy Grail. Ini simbol kesuburan, bahkan dihubungkan dengan tradisi suwuk untuk tolak bala. Namun sebenarnya ini bentuk realis dari lingga yoni, simbol penyatuan maskulin dan feminin yang lazim di candi-candi Jawa. Fungsinya sangat menarik dan akan kita bahas nanti ya. Nah, di sayap kiri dan kanan gapura ada arca burung yang mencengkeram ular. Walah, kok mirip burung di totem suku Maya, Mas? Bukan, ini kisah Garuda, di mana ular yang melambangkan dosa dan kemalangan dikalahkan sang Garuda. Kisah perang abadi Garuda dan ular bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Wah, di teras Candi Suko ini ada setumpuk artefak, umpak, dan relief bergambar. Ada sosok bangsawan, ternak, gajah tunggang, dan ini nih yang unik, relief badak. Aneh ya, badak kan cuma ada di Indonesia dan Afrika. Makanya, yakin Candi Suko peninggalan suku Maya. Yuk, kita ke teras kedua, karena di sana ada makhluk super aneh, potret makhluk persilangan. Gapuranya mirip dengan yang pertama, tapi lebih mungil dan tidak utuh. Teras kedua di Candi Suko tidak terlalu luas dibanding lainnya. Ada konstruksi talut dari batuan boulder di batas tiap elevasi. Saya jadi teringat sama Candi Ketek dengan pengaruh Austronesianya yang kental dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi.
Terlihat ya, dua rapalanya belum selesai dikerjakan. Di Candi Joko ada 3 mandala yang linier atau segaris lurus dengan bagian tersuci di belakang, dan ini ciri khas Majapahit. Berbeda dengan candi-candi Medang yang umumnya konsentris dengan bagian tersuci di pusat lingkaran. Mari kita ke teras yang tersuci di Candi Joko, yakni teras 3. Itu dia, piramid Candi Joko yang diisukan peninggalan suku Maya, saking miripnya dengan Chichen Itza di Amerika Selatan. Tapi kita telusur dulu artefak-artefak di sekelilingnya. Ada deretan arca satwa, salah satunya persilangan babi hutan dan kerbau. Lihat, babinya bertanduk, mungkin hewan mitologis. Tapi artefak-artefak berikut sangat khas Nusantara. Ketika sudah malam meruat Durgaran ini. Di Candi Suko ada deretan relief fragmen kisah yang bisa ditelusuri ke Kidung Sudamala. Sadewa diikat pada sebatang pohon dan diancam Durgaran ini karena ia menolak meruat sang dewi dari kutukan. Batara Guru pun bergegas menyelamatkan Sadewa, bahkan bersatu dengannya agar Sadewa dapat meruat Durgaran ini. Upaya mereka berhasil. Dewi Uma kembali secantik bidadari. Sadewa pun dikasih nama baru, yakni Sudamala, yang berarti melepas mala atau dosa. Ia juga diminta menyembuhkan penyakit Bagawan Tambah Petra, dan sebagai hadiahnya boleh menikahi putri sang Begawan. Gak jadi mati, malah dapat istri. Coba deh, kita perhatikan. Relief ini dipahat bergaya dekoratif seperti wayang kulit. Jelas ini khas Candi Majapahit. Apalagi cerita yang sama juga ada di Candi Cento dan Tegowangi, juga dari masa akhir Majapahit. Tengah burung. Inilah arca Candi Suko yang sering dihubungkan dengan mitos Anunnaki dari Mesopotamia, Pasusu dari Babilonia, bahkan Haggadah, manusia berkepala burung ala Yahudi. Padahal sebetulnya ini 2 buah prasasti yang berangka tahun 1441 dan 1442 Masehi. Tahun segitu, masyarakat Mesopotamia sudah lupa mitos Anunnaki karena sudah ganti keyakinan. Tapi bentuknya kok kayak manusia burung, Mas? Nah, candi adalah sebuah kesatuan, jadi tiap elemennya pasti terkait satu sama lain. Masih ingat relief Garuda di gapura depan tadi? Ada lagi nih, obelisk di Batur dekat Candi Induk. Ini adalah fragmen kisah Garudea yang bisa ditelusur ke kitab Adiparwa dari abad 10 Masehi. Ada bangsa ular, lalu Garuda, dan 2 wanita yang adalah Dewi Winata dan Dewi Kadru. Karena kalah taruhan, Dewi Winata diperbudak Dewi Kadru, namun akhirnya dibebaskan oleh Garuda. Jadi, arca manusia burung ini jelas adalah Garuda yang berdiri. Perhatikan, ia mencengkeram gajah dan kura-kura, layaknya Garuda yang mencengkeram Supratika dan Wibasu saat berangkat mencari Tirta Amerta untuk menebus ibunya. Ini Garuda ya, bukan alien, Anunnaki atau mitos lainnya. Ingat, bentuknya boleh mirip, tapi jika detail dan konteksnya beda, ya gak usah disama-samain. Mungkin gak sih, ini justru bukti bahwa Nusantara pusat peradaban dunia. Makanya, peradaban asing pada berguru ke Candi Suko. Oke, kita hitung ya. Candi Suko didirikan Majapahit pada abad 15 Masehi berdasarkan prasasti-prasasti di sini. Sementara peradaban Mesopotamia kuno berakhir kira-kira abad keempat hingga ketiga sebelum Masehi, pasca ditaklukkan Alexander Agung. Chichen Itza lebih tua lagi, dibangun sekitar abad 8 sebelum Masehi. Sedangkan peradaban Maya klasik telah runtuh pada abad 9 Masehi, 400 tahun sebelum Majapahit berdiri. Apa logis bila mereka belajar di Candi Suko, padahal mereka sudah tamat ratusan tahun sebelum Majapahit eksis? Soal kesamaan leluhur, tentu dibutuhkan bukti yang lebih kuat dari sekedar kemiripan arca dan bangunan. Fix, Candi Suko asli punya kita, bukan punya asing. Tapi Mas, masa sih yang bikin itu Majapahit? Apa Majapahit gak sekedar merenovasi aja? Nah, terus ikuti ya teman-teman, kita akan membongkar benarkah Candi Suko buatan Majapahit, dan benarkah tempat ini pernah menjadi ladang pembantaian dengan praktik ritual yang mengerikan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya, klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Ketika Bima mengobrak-abrik neraka, di Candi Suko ada relief misterius yang dibikin lengkung Kalamarga, yakni lengkung tapal kuda dengan kepala rusa di ujungnya. Jadi ini bukan rahim ya, meskipun mirip. Menurut arkeolog Stuterheim, relief di bagian atas adalah penggal
penggalan kisah Bima Swarga, di mana Bima bertemu Batara Guru yang berlengan 4. Sedangkan relief di bagian bawah adalah kisah kelahiran Bima atau Bima Bungkus. Bungkus ini kue arisan ya. Terus kualat ntar. Nah, kisah Bima Swarga paling jelas ada di Candi Pewara yang kini dinamai Kiai Suko. Menurut arkeolog Haryani Santiko, orang tua Pandawa, yakni Pandu dan Dewi Madrim, disiksa di neraka karena telah membunuh Brahmana. Bima pun menerjang neraka, hendak membebaskan mereka. Sayangnya, ia berhasil dikalahkan Durgarani ini. Kematian Bima ditangisi para punakawan, tapi nangisnya sebentar aja karena Batara Guru lalu menghidupkan kembali Bima. Ia menganugerahi Bima sebotol tirta amerta dan bersatu dengannya agar Durgarani ini dapat diruat menjadi Dewi Uma yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Yuliantika Fernanda dari kelas 10 R1. Aku gak iso serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Yuliantika Fernanda dari kelas 10 R1 absen 16. Di sini saya akan membuat video